Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ganjar Pranowo marah sama pemborongnya pembangunan jalan beton Lingkar Wonogiri. Pemerintah telah membangun jalan beton Lingkar Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam pembangunan jalan beton Lingkar Wonogiri, Gubernur Ganjar Pranowo menemukan pembangunan jalan beton tersebut tidak sesuai dengan besteknya atau tidak sesuai dengan ketentuannya. Pembangunan jalan tersebut tidak sesuai dengan besteknya, seharusnya menggunakan sepatu besi, tetapi tidak menggunakan sepatu besinya. Atas temuan tidak menggunakan sepatu besi di jalan beton tersebut, Gubernur Jawa Tengah marah-marah supaya pembangunannya dibongkar. Kesalahan kontraktornya tersebut merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara diperkirakan sebesar 300 juta rupiah. Cara menghitung sepatu besi, harga per kilometernya dikali seluruh panjangnya 12 km. Misalnya sepatu besi per kilometer nilainya 50 juta, dikali 12 km, sama dengan sekitar 300 juta. Perbuatan kontraktornya melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Itu hanya ancamannya, tetapi nanti berapa sebenarnya dihukum tergantung putusan hakim. Kalau banyak alasan pemberatnya diterapkan hukuman mati atau seumur hidup. Tetapi kalau banyak alasan meringankannya diterapkan hukuman maksimal 20 tahun atau 15 tahun. Perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat, yaitu: syarat pertama, negara dalam keadaan darurat yang dinyatakan dalam undang-undang. Jadi kalau sudah nyatakan undang-undang, di dalamnya juga sudah terlibat anggota DPR dan pemerintah atau presiden, sehingga itu merupakan ketentuan. Syarat kedua, bencana alam. Bisa terjadi pandemi virus corona, banjir bandang, gunung meletus, dan lain-lain. Syarat ketiga, mengulangi perbuatan korupsi, yaitu seseorang melakukan korupsi yang sudah diputus hakim dan putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan setelah selesai menjalani hukumannya belum lewat 5 tahun melakukan perbuatan korupsi lagi. Syarat 4, negara dalam resesi keuangan dan resesi ekonomi. Resesi keuangan, membayar gaji pegawai pun tidak mampu, atau resesi ekonomi tidak ada yang membeli, lesu semuanya. Salah satu syarat dari 4 syarat dipenuhi dapat dikenakan hukuman mati. Saat ini negara Indonesia masih dalam kondisi pandemi virus corona yang masuk bencana alam, dapat dikenakan hukuman mati. Seharusnya Ganjar Pranowo melaporkan pemborongnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku agar tidak terjadi lagi di kemudian hari perbuatan yang sama. Harapan saya sebagai negara hukum, Ganjar Pranowo mengedepankan hukum dengan melaporkan pemborong tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena hukum itulah sebagai panglima yang tertinggi dan harus kita hormati, dan juga supaya mereka diproses sesuai hukum dalam arti
nanti kalau sudah dihukum dia diduga tidak akan melakukan perbuatan korupsi lagi di kemudian hari. Karena korupsi ini merugikan keuangan negara dalam arti uang rakyat. Padahal semua itu uang rakyat. Uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan negara Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di seluruh bidang. Tetapi ternyata dikorupsi. Inilah jadi ada pembangunan jalan tersebut, pembangunan jalan beton di lingkaran Wonogiri, di Wonogiri, di mana perbuatannya harus pakai sepatu besi. Ternyata tidak dibuat sepatu besinya ini. Kalau tidak ada sepatu besinya, ya jalan betonnya itu tidak kuat. Jadi itu sepatu besi ini untuk memperkuat jalan tersebut. Sehingga makanya pada saat ditemukan Ganjar Pranowo tidak dipasang sepatu besinya, marah-marah. Lalu disampaikan akan dibongkar nanti semua pembangunan jalan tersebut. Seharusnya Ganjar Pranowo kalau menemukan masalah demikian dilaporkan saja ke Komisi Pemberantasan Korupsi agar dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.